Silakan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ba'da'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahu adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'na hadits inna likulli qaumin syarafan yatabahawna bihi wa inna baha ummati wa syarafa al-Qur'an atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muhtaram wal mukarram akhina al-ustaz al-fadil Syekh Azam yang saya hormati, saya muliakan, dan segenap tulab pondok pesantren Rawdatul Quran rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya orang itu kalau tampungan air itu penuh, itu biasanya keluarnya itu susah. Begitu juga perasaan saya ini udah penuh dengan rasa syukur kepada Allah. Jadi mau ngeluarin itu yang mana gitu, karena semua isinya itu adalah rasa syukur kepada Allah. Karena walaupun Habib ya, di rumah saya sangat sedikit waktu untuk mereka ini, tapi alhamdulillah ibarat nasi itu baru naik di Magic Jar itu baru 60-70% lah. Karena saya lihat ya, kalau terlalu dekat dengan orang tua itu dia beda. Apalagi ada ibu, ada hal-hal yang memang thariqah ilmu itu ya harus berpisah ya. Saya ingat satu ulama mengatakan kalau pohon pisang itu anaknya dibiarkan maka tumbuhnya lambat dan biasanya hasilnya atau isinya pun kecil-kecil, bahkan sering rusak. Kalau ingin pohon pisang itu berbuah lebat dan cepat besar, pisahkan dari induknya. Alhamdulillah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, Ustaz sampaikan dulu Azka juga begitu. Saya buat program-programnya, ambil barokah di sini, kemudian lanjut tetap dalam posisinya sekarang sudah di Temboro, ngambil khusus qiraah Al-Qur'annya. Jadi seperti yang antum sampaikan tadi itu, terus bagian Al-Qur'annya saya khususkan, juga ulumul Qur'annya dikhususkan. Adapun Habib alhamdulillah tadinya saya mau musyawarah sama Ustaz, mau izinkan langsung, tapi setelah dengarkan apa yang Ustaz sampaikan, insyaallah Habib sampai Ramadan di sini. Jadi itu sesuai dengan permintaan daripada Ustaz, berkhidmat dan nanti dimatangkan, dan insyaallah program-program selanjutnya bisa dilanjutkan. Dalam kesempatan ini tidak ada ucapan yang lebih baik daripada jazakumullah kepada Ustaz Azam. Jazakumullah khairul jaza. Tidak ada yang bisa kita sampaikan kecuali doa semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan sebaik-baik balasan. Rahimakumullah. Tadi itu kadang banyak yang mau disampaikan, tapi karena saking syukurnya ya, mau meledak nggak bisa keluar ya. Saya 97 duduk dari jam 5 sampai jam 5 baca 30 juz di Sragen gitu. Setelah itu nggak mampu lagi duduk Ustaz. Paling lama duduk 1 jam, 2 jam sudah nggak kuat gitu. Hari ini setelah 23 tahun bisa duduk ya. Asbab Ustaz Azam beritahu untuk menghadiri ya. Alhamdulillah, dalam perjalanan kemarin tadinya saya sudah siap-siap karena ada beberapa hal yang tidak bisa kuat saya duduk. Tapi alhamdulillah dari jam 5 sampai jam 5
sama beliau bisa duduk ini satu rasa syukur kepada Allah, barokah karomah daripada Al-Qur'anul Karim. Hadirin rahimakumullah, terakhir saya berdoa khusus untuk Ustaz Azam bersama ahliya beliau, bersama anak-anak, untuk anak-anak beliau khususnya. Beberapa hari ke depan Ibu Umi akan melahirkan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan zahir batinnya kepada ibu supaya melahirkan dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak beliau yang lahir ya, kita niatkan di antara niat yang banyak khataman hari ini kita hadiahkan kepada beliau dan anak yang dikandungnya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dengan siraman Al-Qur'an dan barakah Al-Qur'an. Dan khusus kepada anak-anakku tulab yang di sini, Masya Allah ya, saudara kalian Habib ini seperti Ustadz bilang itu punya keberanian ya. Biasanya tampil itu langsung setengah hafalan hilang ya, disaksikan. Tapi alhamdulillah berkah doa dari Ustadz dan anak-anak semua, beliau bisa selesaikan sesuai dengan yang disampaikan tadi. Maka semangatlah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berjanji, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, diulang oleh Allah. Jadi modal hafal Quran itu satu saja, kemauan, bukan kepintaran, bukan kehebatan, bukan apalagi ya IQ yang tinggi, tidak. Jutaan anak-anak punya IQ yang tinggi tidak mampu menghafal Quran. Jutaan, miliaran anak-anak yang pintar, jenius, tapi baca Al-Baqarah saja tidak mampu. Dia hafal sekian rumus, tapi hafal juz ammah tidak mampu. Kenapa? Karena syarat tidak ada. Fahal min mudzakir, orang yang punya keinginan, punya sungguh-sungguh. Banyak orang yang pintar tapi tidak mampu hafal surat Al-Baqarah. Banyak orang yang kemampuannya IQ-nya bawah tapi kesungguhannya ada, dikaruniakan oleh Allah, dia menjadi penghafal Al-Quran. Maka peganglah modal kita menghafalkan Quran adalah kesungguhan, keinginan yang kuat. Fahal min mudzakir, siapa yang punya keinginan yang kuat. Doa, sholat hajat, jangan lupa. Otak kita ini sebodoh-bodoh orang, otaknya itu kalau dibuat menjadi komputer itu kata ahli butuh besar komputer itu 3 kali dunia ini baru bisa menyamai satu otak manusia. Jadi menghimpun 30 juz itu sangat-sangat dibuka oleh Allah. Kalau kuncinya ada dalam diri kita, ada keinginan yang kuat. Maka bermain waktu bermain, tapi waktu ngaji jangan bermain. Ini yang sangat mulia. Kalau orang bermain dia ngaji itu mulia, tapi kalau dia ngaji sambil bermain hina di hadapan Allah. Jadi itu yang harus dijaga. Kalau orang kerja dunia dia ingat akhirat, maka dia mulia. Tapi kalau dia kerja akhirat kok ingat dunia, maka dia hina. Perang Uhud itu kenapa Allah cabut? Karena waktu, salah satu kata ulama, perjuangan agama sempat memikirkan dunia. Ijtihad para sahabat, tetapi sempatnya memikirkan dunia menyebabkan Allah cabut bantuannya. Tapi hadirin rahimakumullah, di saat para sahabat berjualan kemudian mendengar adzan langsung mereka tinggalkan, maka Allah puji, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un 'an dzikrillah. Ayat ini justru turun memuji di saat sahabat kerja dunia dia ingat akhirat. Nah, tetapi di saat dia kerja agama, waktu perjuangan di Uhud tadi itu, hatta idza fashiltum wa tanazza'tum fil amri wa 'asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kalian telah bermaksiat kepada Allah. Kapan? Min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Hanya melihat yang kamu cintai itu berupa ghanimah tadi. Baru segera melihat saja kamu maksiat kata Allah. Kenapa? Karena sedang kerja agama, sedang kerja akhirat. Begitu ngelihat, belum kerja, ngelihat saja Allah katakan wa asaitum, kamu bermaksiat. Tapi di saat kerja dunia, dengar azan, ingat akhirat, Allah puji. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un 'an dzikrillah. Allah puji. Jadi Anda sekalian, waktu ngaji tidak boleh ada main sedikit pun. Tapi kalau waktu main boleh ngaji. Main habiskan mainnya.
Tapi ngaji tidak boleh dicampur dengan bermain-main. Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan nanda semua ahlullah, para penghafal Quran. Dan sekali lagi semoga Allah berkahi Ustaz Adam bersama keluarga atas perjuangan beliau. Demikian kurang lebihnya apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi jazakumullahu khairan. Aku berkata astagfirullahaladzim, subhanallah bika asyhadu an la ilaha illa anta, Allahumma waffiqna hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.